A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para sahabat hati di Inner Heart Talk. Bertumbuh bersama membuka hati. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sony Wicaksono. Apa kabar Mas hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Semoga ya. Tetap semangat ya Mas ya. Nah, Di doain ending-ending Ramadan tetap semangat gitu. iya. Oke, nah seperti biasa Mas Sony kita akan bincang santai, kita akan diskusi, belajar sama-sama. Jadi buat pemirsa juga kita sama-sama mengosongkan gelas, kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, kita sama-sama mau belajar karena dengan belajar pengetahuan kita lebih luas, bukan hanya untuk jadi pengetahuan tapi mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran. Oke, Mas, kita hari ini bicara tentang Quran lagi nih, Mas. Nah, Ya, menarik nih, have to know. Ada yang have to know juga ya gitu ya Qurannya, Mas ya? have to know ya, Nah, dan ada yang juga nice to know gitu. ada yang nice to know Nah, ya. ini menarik banget, Mas. Ada have to, ada nice to gitu. Nah, Ya. kira-kira gimana tuh, Mas Sony? Saya mau buka dulu dengan introduction ya, coba ya. Jadi Oke. langsung ke sana. Kenapa harus begitu ya? Kenapa ada have to know? Kenapa ada nice to know gitu ya? Jadi Allah itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segalanya tuh sudah dikasih, tidak terbatas, berkelimpahan, nggak ada hentinya. Allah tuh sebagai kasih sayangnya itu selalu memberi kita petunjuk, memberi berkat kepada semua makhluknya, termasuk kita tanpa terkecuali, tidak dibedakan satu sama lain gitu ya. Nah, salah satu petunjuknya itu kan Al-Qur'an ya, sebelumnya kita udah bahas, saya mau ulangin sedikit lagi supaya Ya, lebih connect dengan yang sebelumnya ya. Penjelasannya itu kan sudah diberikan segala petunjuk yang kita perlukan untuk hidup, sudah diberikan, tujuan hidup sudah diberikan, kehendak Tuhan gimana sudah kehendak Allah gimana sudah diberikan. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang nggak jelas. Semua yang diperlukan itu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, ya kan. oke. Nah, mungkin dibuka satu ayat deh, surat 14 ayat 52. Oke, kita ke surat Ya, 14 ayat 52. ya. Ya, oke. 14 ayat 52 itu isinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi Al-Quran itu penjelasan yang sempurna. Dimaksud dengan sempurna itu artinya dia menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu Hmm. itu dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran itu ya. Surat 12 ayat 111. Oke, surat 12 ayat 111. Kita yang dibuat-buat kira-kira begitu. Oh, oke. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan Ya. menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jadi Al-Quran itu sudah sempurna menjelaskan segala sesuatu. Lalu yang dimaksud segala sesuatu itu dijelaskan dengan sangat terperinci atau detail ya. Boleh dibilang logik, urut, runtut gitu ya. Surat Hmm. 11 ayat 1 ya. Ya, Kang Abu udah Alif Ram Ra, ya. inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi ayatnya itu dijelaskan dengan rapi dan terperinci, urut, runtut, kalau bahasa Arabnya itu tartil ya, tartil Hmm. urut, runtut, dan menjelaskannya itu bagian demi bagian. Jadi satu bagian dijelaskan, lalu selesai dijelaskan lagi bagian yang lain ya. Surat 17 ayat 106. Ya. 17 ayat 106. Hmm. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, jadi bagian demi bagian, terperinci, lengkap, detail, dan mudah dipahami kalau cara atau arah belajarnya itu benar gitu ya. Jadi Hmm. arah belajarnya tuh harus tahu. Nah, ini kita bahas sekarang arah belajarnya.
Jadi nggak setiap masalah dijelaskan di Al-Qur'an itu cocok buat kita. Sebagai contoh sebelumnya misalnya disebutkan, lebah itu menerima wahyu kan. Ya, ya. Nah, lebah menerima wahyu untuk apa? Misalnya untuk membangun sarang, karena dia Hmm. membutuhkan bagaimana cara membangun sarang. Mhm. Itulah wahyu itu didapatkan langsung oleh Allah. Tapi lebah kan nggak dikasih tahu gimana caranya terbang ya kan, Benar, benar. karena itu bukan kebutuhan dia gitu loh. Dan Bukan dan lebah dikasih wahyu bukan nyelesain masalah berantem sama tetangganya kali ya, Mas, ya? nah, repot kalau gitu. Kita nggak dapat madu kalau gitu. Kalau pada Dapat berantem kan, madu. saling berantem nggak saling ngumpul kan, nggak ada Heeh. gitu ya kan. Nah gitu. Jadi itu, eee, pengetahuan, petunjuk itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Dan kita juga begitu. Jadi kita seringkali itu menginginkan pengetahuan atau petunjuk itu apa yang tidak kita butuhkan, tapi hanya memuaskan rasa ingin tahu kita saja gitu kan. Mmm. Nah, ini arah yang penting. Jadi misalnya kita pengen tahu berapa sih jumlah rambut di kepala tuh berapa gitu. Mhm. Nah, itu penting nggak? Ya cuman Nah, pengen tahu aja sih, pengen nanti tahu udah tahu aja. hasilnya juga ya ya Iya, udah. betul, buat apa gitu kan. Heeh, Nah, jadi heeh, heeh. ini namanya distraction bahasa Inggrisnya, mengganggu, Oke, ya kan, oke. ganggu. Nah, jadi yang dimaksud Allah petunjuk yang sempurna itu atau lengkap itu sesuai yang dikehendaki Allah, bukan yang kita mau. Petunjuk yang sesuai dengan tujuan Allah gitu loh, bukan Mhm. yang kita mau. Nah, inilah yang disebut sebagai petunjuk itu ada yang kita bahas hari ini, ada yang have to know, Ya, ada ya. yang nice to know, gitu. Oke. Nah, tujuan Allah untuk kita ini semua supaya membuka hati, membuka Al-Quran non fisik itu untuk dan kepada Allah, membuka kitab non fisik itu dengan total gitu, dengan seutuhnya, supaya tujuan Allah itu memberikan petunjuk di dalam Al-Quran non fisik ini, gitu. Mmm, Nah, itu namanya yang have to know. oke. Tapi kalau kita pengen, wah, saya pengen tahu gimana sih wujud malaikat itu, bentuknya Mmm, gimana, kakinya berapa, mmm. punya tangan nggak, tangannya berapa. Nah, itu nice to know, Iya, gitu. Nah, benar, itu benar. bukan dari hati, itu biasanya dari otak, dari pikiran, pengen tahu macem-macem gitu kan. Mhm. Ya pengetahuan ini kadang-kadang ada bagusnya tapi kalau kita selalu mengarah kepada rasa ingin tahu, nanti ya kalau nanti kita dalam pelajaran nih step by step, arahnya pengen tahu, itu nggak akan merubah sikap kita kepada Allah, itu Mhm. malah jadi distraction. Betul, Nah, dan mungkin Mas kalau pengetahuan itu nanti yang akan ujung-ujungnya biasanya jadi berantem dan debat dan konflik sih sebenarnya. ya antara lain ciri-cirinya kayak gitu. Jadi di debat, dibicarakan sampai dengan kadang-kadang marah-marah gitu, berantem-berantem. Nah, itu artinya bukan yang Allah kehendaki, kira-kira begitu. Itu yang banyakan itu yang nice nice to know. Oke. Padahal definisi pengetahuan yang have to know itu adalah pengetahuan yang kalau kita dapatkan kesadarannya itu mendekatkan kita kepada Allah, membuat sikap hati kita kepada Allah makin baik, gitu. Nah, segala pengetahuan yang nice to know itu hanyalah memenuhi rasa ingin tahu kita saja. Bahkan yang tadi saya bilang tuh, distracted, mengganggu. Mmm, Mengganggu mhm. apa yang mau diberikan Allah kepada kita. Dan seringkali ini pengetahuan untuk kalau, jika pengetahuan yang have to know itu udah disadari, maka otomatis yang nice to know itu kadang-kadang yang Tuhan mau berikan itu didapat dengan sendirinya, tapi itu nanti gitu, nanti aja gitu. Nah, banyak orang ya kalau ke pengajian atau datang belajar Al-Quran itu, pertama kali yang ditanyakan untuk memuaskan rasa ingin tahunya dia. Benar, benar, that's it, that's it. Nah, padahal seharusnya kita tuh perlu meneladani cerita para nabi atau itu kan sunnah yang harus diikuti kan. Dalam mendapatkan petunjuk itu bukan rasa ingin tahu yang dicari, tetapi biasanya tuh ya karena bukan biasanya, selalu ya, ingin mencari Tuhan, mencari Allah, ingin mengenal Mmm, Allah gitu. Rindu untuk mengenal, memahami, tapi mengenal, berinteraksi lah dengan Allah itu kayak gimana, ya kan. Nah, mhm, misalnya mhm. sebagai contoh, Nabi Muhammad itu dalam 23 tahun diberikan wahyu, 13 tahun pertama itu hanya mengenai tauhid. Iya. Nah, jadi itu yang penting, yang lain-lain belakangan gitu, ya kan. Mhm. Nah, ketika dia di Gua Hira pertama kali hanya mengenai tauhid.
Pertama kali bahkan ayatnya Iqra, baca, baca. Karena kalau nggak bisa baca, gimana mau tahu petunjuk berikutnya? Gimana alat untuk membaca? Bagaimana membacanya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Ya. Kan misalnya lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bermeditasi di gunung seperti disebut di dalam surat, nggak usah dibaca ya, tapi nanti dibuka Hmm. boleh. 66 ayat 75 sampai 79 misalnya, Hmm. Hmm. itu yang dicari adalah Allah, cari adalah Tuhan. Kayak Hmm. dia bilang melihat matahari, melihat bulan, Ya. macam-macam. Dia mencari Tuhan gitu. Hmm. Ini yang have to know. Hmm. Nah, Nabi Musa juga mengenal Allah, tauhidnya itu ingin melihat wajah Allah. Wajah nanti kita bahas ya. Ya. Itu misalnya di surat berapa? Al-Isra, surat 7 Al-A'raf ya, Ya. ayat 142 sampai 145 gitu. Hmm. Hmm. Jadi tauhid atau mengenal Allah ini sangat penting. Kita harus memahami dulu ini, ilmu ini. Karena awal dari spiritual itu atau tunduk kepada Allah itu adalah mengenal Allah dulu. Atau katanya kan awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah, yes. Awal dari sebuah din itu sering diterjemahkan sebagai agama, tapi nanti kita bahas bahwa itu sikap hati yang patuh kepada Allah itu Hmm. karena dia mengenal dulu Allah. Nah, selama ini tuh kita nggak mungkin ya, saya lah ya, jangan bicara orang lain. Saya nggak mengenal Allah. Saya hanya sekedar tahu, oh Hmm. Allah itu sifatnya gini, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi saya nggak mengenal. Ya. Nah, beda antara mengenal dan tahu. Betul. Bedanya itu apa? Antara tahu dan mengenal tuh bedanya adalah interaksi. Hmm. Jadi sesuatu yang hanya sekedar tahu itu berarti belum ada interaksi. Kalau dia sudah mengenal, maka akan ada interaksi gitu. Hmm. Nah, interaksi ini didapatkan dari nanti membuka Al-Quran dalam hati. Jadi kalau di dalam forum misalnya pemahaman, pengajian itu biasanya nggak diajarkan tentang pengalaman interaksi ini gitu. Ya ini Ya. proses interaksi mengenal Allah ini harus dialami oleh masing-masing dari kita. Nggak bisa diwakilkan gitu. Betul. Nggak bisa diwakilkan. Nah, ini fardu ain, nggak bisa diwakilin orang, biarin Pak Ustadz, Benar. Pak Kiai aja yang mengenal, saya dengerin aja, nggak bisa. Ini harus Hmm. dialami mengenal ini. Nah nah ini keywordnya ya, tidak ada yang dapat mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan dirinya sendiri melalui hati kita. Oke, ini keren banget, Mas. Tidak ada yang bisa mengenal Allah sebelum dia yang memperkenalkan diri Memperkenalkan gitu ya? dirinya, iya, Mhm. melalui hati kita. Mhm. Karena kalau kita dibilang, wah rendang itu rasanya enak, ada yang bilang creamy, ada yang bilang pedes, ada yang bilang apa ya, lalu kita mendengar orang, mendeskripsikan itu, nggak bisa, harus dicoba sendiri gitu, Mhm. dicoba sendiri, dicoba sendiri. Nah, diskusi ini hanya mengarahkan aja nih, arahnya ke sana, tapi setiap dari kita harus mengalami pengalaman ini sendiri gitu. Jadi Iya. ini yang penting. Nah, jadi dalam memahami Al-Quran itu perlu ditanyakan ke hati masing-masing, apakah ini sesuatu pengetahuan atau petunjuk yang nice to know atau Hmm. yang have to know. Hmm. Nah, kalau ini yang nice to know ini belakangan aja. Ya. Nggak diminta juga dikasih tahu nanti gitu. Tapi yang have to know ini yang penting gitu kira-kira. Nah, Oke. jadi kita tuh kalau kalau boleh ada cerita di Al-Quran itu tentang meneladani sifat malaikat di dalam. Malaikat itu kan berasal dari kata malakut. Malakut itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Nah, jadi di dalam menerima petunjuk Allah itu seperti apa sikapnya? Ayo kita buka ya, surat Hmm. Al-Baqarah, surat 2 ayat 32. Oke, surat 2 ayat 32. Iya. Oke. Sorry, 2:32. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini dibilang nggak ada pengetahuan lain selain apa yang engkau anugerahkan atau ajarkan kepada kami. Jadi Allah itu kan mengajarkan dan Allah itu pasti mengajarkannya itu first thing first. First thing first. Hmm, Apa yang kita harus tahu diajarkan dulu gitu. Nah, jadi jangan nanti pikirannya waktu lagi membaca Quran itu pengen tahu banyak hal, itu suatu sikap yang kurang benar gitu ya. iya, Jadi iya.
Kita tuh hanya mengetahui apa yang Allah ajarkan melalui instrumen yang benar, nggak lebih, nggak kurang, waktunya Allah yang tentuin, kira-kira begitu. Dan mungkin kita juga harus bisa melakukan transformasi kebiasaan kali Mas, karena kan kalau kita melihat sekarang kebiasaan populer itu kan Quran hanya dibaca dihatamkan gitu. Hatam Iya, itu kan awal, akhir, baca semua gitulah kira-kira. Nah kan itu juga harus ada transformasi berarti gitu ya Mas ya? iya, kan saya bilang kemarin ya, kita sekolah dari TK, SD, tapi masa mau sekolah TK terus, SD terus kan naik kelas ya kan. Nah, Oke oke. Oke Mas, tahap lanjut Mas. berkembang. Nah, jadi ini nih, sikap ini nih, kayak seperti tadi malaikat itu akan mengubah sikap kita dalam menerima petunjuk dari Allah. Mmm, Jadi bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu, tetapi merubah sikap kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu. Nah, segala pengetahuan yang, eee, tidak seperti itu, berarti tidak sesuai kehendak Allah. Nah, jadi saya mau bahas 2 hal nih, Kang Abu. Jadi oke. pertama ya, di satu sisi, ketika pengetahuan atau konsep itu belum kita dapatkan dan kita mau cari sesuai dengan apa yang kita mau tahu atau rasa ingin tahu kita, memuaskan rasa ingin tahu kita, di satu sisi pengetahuan itu akan jadi distraction, Mmm, ganggu, penghalang. Tapi di sisi lain ya, ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan itu, padahal itu bukan sesuatu yang harusnya kita tahu, itu jadi blocking gitu. oke. Saya ulangin ya. Ya. Kalau pengetahuan itu kita belum tahu dan kita pengen tahu, padahal Allah mau kasih yang lain yang tadi tauhid, mengenal Allah, gimana Maha Pengasihnya, Maha Penyayang, segala macam itu. Kita pengen tahu misalnya, wah berapa jumlah rambut di kepala saya misalnya atau Mmm, apa, mhm mhm. itu menjadi distraction. Oke. Tetapi kalau misalnya saya udah tahu sesuatu yang tadinya nggak penting-penting itu tuh, lalu Allah mau kasih petunjuk, kan udah tertutup itu. Jadi blocking, Iya 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 itu iya iya iya. bisa jadi distraction, di sisi lain jadi blocking gitu. Oke. Nah, jadi semua petunjuk penerima petunjuk Allah yang benar itu arahnya harus benar. Nah, makanya di Al-Qur'an itu ada satu konsep atau satu, eee, ini yang sangat bagus yaitu ummi, ya ummi. Mmm, mhm mhm Kan mhm. sering disebut Nabi Muhammad itu ummi kan. Iya, Nah, sekarang kita bahas deh ummi itu apa, ya kan. oke. Jadi ummi itu bukan tidak bisa baca, Iya. bukan tidak bisa menulis. Nanti saya bahas sedikit kenapa Nabi Muhammad masa nggak bisa baca gitu. Ummi itu artinya bebas konsep, Mmm, tidak distracted, tidak blocking, itu oke. artinya ummi. Jadi kita tuh harus menjadi ummi, artinya sampai kepada kesadaran, saya ini nggak tahu apa-apa. Seperti gelas yang kosong, Iya seperti kitab yang putih, iya. putih itu nggak ada tulisannya. Jadi sebenarnya hati kita tuh harusnya jadi kitab yang putih aja gitu. Nanti Mhm, Allah yang menuliskan sendiri penjelasannya di hati kita nggak usah ngatur gitu, kira-kira gitu, oke. ya. Nah ini apa namanya, sangat penting arahnya ini ya. Coba dibuka itu surat 75 ayat 16 sampai 19. Oke. Surat 75, 16 ya, Mas, ya? Ya, bahwa Allah itu yang akan Yes. membacakan, menuliskan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kenapa sih kita ada kata-kata cepat-cepat menguasai? Mmm. Nah, karena ini tadi sikap kita tuh pengen tahu, pengen cepet-cepet Oh, iya paham, iya iya pengen iya cepet-cepet iya iya. menguasai, pengen tahu apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau kasih tahu, kira-kira begitu, ya. Oke. Lanjut. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah, jadi yang menuliskan, mengumpulkan, menjelaskan itu kami di situ kan. Iya. Nah, ya, terus bukan kita, bukan saya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi yang bacain duluan siapa? Allahnya ya. Allah. Mhm Nah, nanti mhm. kenapa kita sebut kami bukannya Allah saja gitu kan, Iya iya. karena Allah itu bekerja dengan instrumennya Dia, ada Mmm. malaikat, Malaikat. ada Dia, ada macam-macam gitu kan. Bahkan Iya. kita sebenarnya bisa jadi instrumen Dia juga kan, makanya di situ disebutnya kami. Jadi kita tuh hanya mengikuti apa yang dibacakan. Iya. Mengikuti itu artinya tidak mengoreksi, tidak menambahkan, tidak merevisi, ikut aja udah gitu. Cuman Mmm. sikapnya harus benar gitu. Terus 19?
Oke. Ini jadi makin ngerti nih ayat ini, Mas. Amin. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Yes, Jadi yes. yang bacain siapa tadi? Kami tadi ya, Yang jelasin siapa? kami juga. Ah, kalau sikapnya nggak bebas konsep, distracted atau blocking, gimana caranya bisa dapat penjelasan? Gimana caranya bisa Hmm. dibacakan? Selama ini kan kalau kita baca Quran kan kita langsung buka kitab langsung baca kan? Hmm, hmm. Mau baca apa gitu, bener nggak? Ya. Padahal harusnya apa? Tanya dulu ke yang punya kitab itu, Allah mau ngajarin saya apa? Nah, Nah. lalu Ya, ya, dibuka, ya, 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 dibaca ya. dan tunggu, tunggu. Nah, jangan buru-buru, tunggu dulu. Nah, nanti kita ini caranya nanti lepas dulu sampai benar-benar mendapatkan petunjuk itu. Hmm. Nah, jangan sibuk, wah habis buka ini nggak ngerti, buka Google, buka ini, buka macam-macam. Google nggak bisa jelasin, yang jelasin yang punya. Iya, 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 iya. Nabi kita itu atau nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu disebut rasul yang ummi. Hmm. Nah, coba ya surat 7, 157, 158. 7157. Ya, Di dalam bahasa juga salah satu pengertian umi itu artinya origin, Mas. origin Ya, ya, the origin gitu. putih bersih kosong nah kira-kira gitulah. Iya, iya, iya. Ya itulah kira-kira. Nah, cuman ya balik lagi ya, ada degradasi yang akhirnya jadi output-nya nggak bisa baca gitu. Itu panjang sih ceritanya sebenarnya. Betul, betul. Oke. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari Nah, mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan ya. membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Mereka, Jadi rasul yang umi kan? ya, Nah, ya, lanjut aja. Jadi Ma- dan sorry. Jadi la- ras rasulnya umi, ya kan, Kang Abu? ya, ya, Rasulnya umi, kaum yang menerima pun umi. Nah, jadi bukan cuman ada rasul umi, kaum juga ada umi loh. Surat 3 ayat 20. Coba. ya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, kepada orang-orang yang ummi. Jadi Nah, kepada orang-orang yang ummi. ya, Orang-orang ummi itu artinya orang-orang yang tadi nggak punya konsep, nggak punya distracted, nggak punya blocking gitu. betul. Nah, Nabi Muhammad itu saya mau cerita sedikit ya. Itu pedagang yang sangat ulung, ya kan? Yang Yes. waktu umur 12 tahun aja dia udah berdagang ke Syam. Syam itu jauh sekali loh. Kira-kira 2000 kilo lebih dari kota Mekah. 2000 kilo itu 2 kali Jakarta Surabaya dan nggak naik pesawat kan? Ah, 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 Nah, ah. naik unta sama pamannya. Dari umur 12 tahun dia udah dagangnya sampai ke sana. Nabi Muhammad tuh juga orang yang sangat cerdas. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca. Nabi Muhammad terbelakang. Banyak orang udah bisa baca saat itu, masa Nabi Muhammad terbelakang. Hmm, Nabi hmm, Muhammad buta huruf. hmm. Nabi Muhammad tuh juga orang yang kaya raya loh. Jadi kan kalau diceritain kayaknya dia hidup sederhana, dia tuh sebenarnya kaya. Bayangin umur 25 tahun bisa mengawini seseorang wanita yang namanya Hadijah itu Iya, Hadijah. konglomerat kan. Konglomerat, Dan benar. orang Arab zaman dulu tuh kalau kawin tuh mas kawinnya besar loh. Mas Hmm, kawinnya waktu itu gede sekali. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang Nabi Muhammad tuh miskin, iya, nunut hidup sama Hadijah yang iya, kaya iya, iya. raya gitu. Jadi orang Arab tuh tipikalnya kalau ngawinin orang kaya mas kawinnya banyak. Bahkan dibilang waktu itu bisa 20 onta gitu kok. Jadi Iya, nggak mungkin terbelakang. Jadi di sini terkonfirmasi di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu ummi bukan berarti nggak bisa baca atau buta huruf, betul. tetapi buta kitab. Iya, Buta kitab itu artinya tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Dia oke, bebas blocking, dia bebas oke. distraksi atau gangguan. Ya, coba dibuka surat 29 ayat 48. Oke, 2948 ya. Oke. Iya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu.
andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Iya, jadi dia nggak pernah baca apapun, dia nggak pernah nulis apapun sesudahnya. Hmm, Kenapa begini? Karena itu menjaga dia menjadi seseorang yang yang bebas konsep, bebas bebas batasan, bebas, gangguan segala macam, bebas blocking, iya, sehingga petunjuk Allah yang diberikan itu bisa diterima dengan baik. Jadi dikatakan bahwa, supaya petunjuk itu juga nggak tercampur-campur antara apa yang ditunjukin sama pengetahuan yang didapatkan, kira-kira begitu. ya. Dan Nah ini Mas, mungkin aku jadi ingat ada satu perspektif bahwa memang dikatakan buta huruf tuh juga buta huruf itu dalam artian Nabi Muhammad memang tidak membaca huruf dalam memahami kalimatnya Allah gitu Mas, kira-kira. betul, karena Nah, bentuknya ini bukan huruf. makanya dia Nah, mengatakan la sautin wala harfun gitu, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, maka betul. dia disebut buta huruf itu memang benar-benar purely gitu, purely itu nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya bahwa ini datang dari Allah. Nah, cuman balik lagi, diartikan buta huruf sekarang dengan penurunan degradasi kesadarannya bahwa yang nggak bisa baca hukum langit gitu misalnya, nggak gitu gitu sih intinya. Gitu sih Mas, Iya, mau nambahin dikit aja. betul, terima kasih. Jadi Hmm, emang begitu, nanti di sesi berikutnya, kita masuk kepada bahasa dan cara membaca. oke. Nah, itu nanti akan dibahas, tentang bahasanya gimana, cara bacanya gimana, apa itu iqra gitu. Pelan-pelan ya, Sip, kita sip. berproses. Nah, coba saya buka ya, coba dibuka tadi, surat 3 ayat 75. Oke, Iya. 3:75. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepada harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Nah, Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. jadi menurut mereka tuh, kan saya ini kan nggak tahu apa-apa, bukan nggak bisa baca itu maksudnya. Yes, Jadi yes, nggak tahu yes. hukum Tuhan gitu loh, kan saya nggak pernah tahu. Lah, kan itu kan sama saja menganggap bahwa, apa namanya, nggak semua orang dikasih kitab kan. Padahal kan tadi, di sesi sebelumnya kan kita membahas, semua orang kan dikasih kitab, dikasih Hmm, penjelasan hmm. gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, udah baca atau enggak, apakah buta kitab atau enggak. Jadi Yes. satu sisi ini pemahaman Umi yang salah, gitu. Oke. Nah, jadi saya mau satu ayat lagi bahwa Umi itu bukan buta huruf, tetapi buta kitab bebas konsep. Hmm, Di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 78. ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, nah ini buta huruf ya ditulisnya ya, tidak mengetahui Alkitab kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Nah, ini coba kita baca baik-baik ya. Di Ya. antara mereka ada yang buta huruf Umi. Hmm, Umi apa? Tidak mengetahui Alkitab. Nah, bukan nggak bisa baca. yes. Jadi artinya buta huruf itu, Umi itu tidak sama dengan buta huruf, tapi buta kitab, kecuali, nggak mengetahui itu semua. Jadi sikap Umi ini penting untuk di awalnya kita melepaskan semua sebagai gelas kosong, kitab putih, dan untuk siap menerima petunjuk dari Allah, tetapi jangan Umi terus gitu. Yes, yes. Ah, nggak ngerti apa-apa terus sampai Eh, mati kan, nah itu namanya Umi eh, terus, salah nah, juga dikit-dikit kira-kira gitu. umi, umi gitu Ya, ya. saya Umi. Nah, satu cerita lagi gini, kenapa Nabi Muhammad disebut Umi ya, itu karena kitab-kitab dan nabi-nabi sebelumnya ya, itu kan semua kan sumbernya tuh tadinya kan kalau nabi-nabi dilihat silsilahnya kan ke Ibrahim kan. Yes. Nah, Nabi Ibrahim itu kan punya keturunan Ismail dan Ishak. Ya, Ishak ini yang menurunkan Bani Israel. ya. Ismail akhirnya, Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, semua kitab Allah itu sebelum Nabi Muhammad yang apa, Taurat, Injil semua itu turunnya lewat keturunan jalurnya Nabi Ishak. Hmm, Nah, baru Nabi Muhammad-lah yang mendapat kitab sebelumnya yang dari keturunan silsilahnya Nabi Ismail. Jibril, yang kayaknya disebut juga, "Saya nih Umi, nggak tahu apa-apa."
Kalau Mmm, kalau yang sebelum-sebelumnya Bani Israel dia ngerti kitab-kitab kan, iya 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 makanya iya. waktu dia mendapatkan petunjuk dia panggil, Warakah bin Naufal kan, Mhm, itu, apa namanya, pendeta Nasrani, karena dia nggak ngerti ini apa. Nah, pendeta itu yang menjelaskan ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad, gitu yes. kira-kira. Jadi Umi itu juga berarti karena itu tadi dari sisi keturunan. Oke. Gitu, jadi sikap yang terbaik adalah ketika mau mendapatkan petunjuk Allah itu, pasrahkan semua yang udah diketahui, pasrahkan semua yang udah dibaca, pasrahkan semua yang udah dipelajari, semuanya dipasrahkan kepada Allah, kalau perlu dihapus saja yang nggak penting-penting gitu. Mmm, mhm 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 Di mhm. dalam bentuk doa, pasrahkan, lalu siap untuk menerima apa-apa yang Allah kehendaki untuk kita pahami, tapi tidak dengan sikap ingin memuaskan pengetahuan, tapi dengan, sikap untuk, berserah dan pasrah, kira-kira begitu. Oke, tapi tadi Mas Itu kalau dengar kalimat blocking tadi sebenarnya yang akan susah untuk sebetulnya blocking itu kuat banget di dalam gitu ya Mas ya, kira-kira ya? kuat kuat sekali memang, Mhm mhm. dan apa namanya, di dalam diri kita itu, sukanya menganalisa, mensortir, apa namanya, memblok gitu ya, Mmm, sesuatu yang, baru atau nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kalau dia dalam Al-Quran itu kan yang dikasih petunjuk kan yang sedikit apa yang banyak? yang sedikit Mas. Sedikit, makanya ada doa, "Jadikanlah aku kaum yang sedikit," kan. Heeh heeh heeh. Nah, jadi kalau pemahaman mainstream itu udah terlanjur di dalam kita, susah kita dapat pemahaman yang sebenarnya karena itu yang sedikit, kira-kira begitu. Oke Nah, oke. jadi, eee, apa, karena pemahaman yang sedikit seperti itu, maka ya kita kalau menjadi kaum yang, apa, pengajar ini nggak mainstream gitu ya Mhm ya mhm. maaf ya. Oke. Makanya ini Jadi yang hadir juga nggak banyak-banyak Mas, sedikit Mas, karena ini memang kelompok yang sedikit kayaknya. nah, tapi kehendak Allah lah yang sedikit ini suatu hari nanti, terutama di akhir-akhir itu menjadi banyak kan. Iya iya Nah, ya udah kita iya. di dalam rencana itu aja. Kita di dalam rencana aja lah. Yang Ya, penting mengalir dan terus sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, kira-kira ya Mas ya? iya betul. Oke oke, luar biasa Mas. Jadi mungkin kalau aku recap dari episode kita ini bahwa, kalau kita sibuk dengan ingin tahu, itu akan jadi distraction, jadinya tergesa-gesa. Tahu hari ini begini, besoknya pengen tambah pengen tambah pengen tambah, yang akhirnya nggak dapat esensinya juga. Tapi yang menarik lagi adalah begitu pengetahuan itu sudah di dalam diri menjadi blocking juga, begitu nanti datang yang aslinya juga jadi ketutup juga gitu ya, kira-kira ya Mas ya? Betul betul. Jadi kalau saya boleh recap juga sedikit ya. Iya, silakan. Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk Allah, Mhm, lagi berupa Al-Quran yang sejati begitu, sikap yang terbaik adalah sikap seperti tadi kita sebut malaikat itu. mmm, Saya nggak tahu kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada saya. mmm, Atau setiap manusia yang ummi. Ummi itu artinya jadilah kitab yang putih dan kosong, nggak ada apapun, dan pasrahkan saja kepada Allah, hanya kepada Allah lah untuk menuliskan sesuai dengan kehendaknya. Nah, arah pelajaran atau petunjuk spiritual itu bukan untuk jadi serba tahu, iya iya, bukan untuk memuaskan pengetahuan. Karena mhm, pengetahuan dan itu semua nanti kita tinggal di kuburan. betul. Tapi Nah, untuk lebih pasrah kepada Allah. Jadi pasrah itu artinya bahasa Inggrisnya itu total surrender atau berserah total ya, total submission. oke Nah, oke. pertama kali yang harus dipasrahkan dan diserahkan ketika kita mau belajar petunjuk dari Allah itu adalah konsep dan pengetahuan itu, harus Justru dipasrahkan dulu. justru ya Mas ya? Iya, itu. Dimulai dari Eh kalau mau memasrahkan Islam ya sesungguhnya, eh, yaitu total surrender dan total submission, mmm, yang harus dipasrahkan pertama adalah konsep dan pengetahuan apa yang sudah diketahui sebelumnya, yang membatasi dan menghalangi petunjuk yang akan diberikan oleh Allah itu. Itu yang eh. pertama kali, karena itu yang akan nanti, apa namanya, menghalangi. Tapi Nah, jujur jadi Mas, itu sebenarnya yang paling susah juga Mas. Itu yang paling kenapa benar sih kita suka bilang susah gitu? heeh heeh heeh. Susah itu kalau dilakuin sendiri kan. Yes. Siapa yang suruh melakukannya sendirian, Mmm, ya kan? Iya Makanya iya. pentingnya pasrah itu yang melakukan siapa setelah dipasrahkan, ya kan? Iya 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 Jadi iya. kalau sudah sesuatu kita pasrahkan, maka ilmu tertinggi itu pasrah. Betul
Nah, jadinya nggak ada yang susah, betul nggak? Iya iya iya. Nah, memang ini enak diomongin, Nah, tapi pasrah tapi sendiri itu, wah itu aduh. Nah, jadi sesi oke, berikutnya nih, saya nggak tahu sesi berapa gitu, mungkin season eee 2, 3 gitu, eee, kita diskusi ya, bagaimana oke, sih konsep pasrah total, berserah total itu, mmm, sehingga, kita bisa mencapai istilahnya Islam yang kafah, yaitu pasrah yang seutuhnya, kira-kira begitu. oke, Mas Doni, Gitu. very very good conversation ya, di episode ini, ya di episode berikutnya sebelumnya juga seperti biasa gitu ya, ini keren banget. Oke, final statement mungkin Mas, untuk episode ini, sedikit? Iya, jadi, eee eee, mengapa ketika, orang-orang yang mendapat pencerahan itu banyak dapatnya bukan di mana namanya, di kelas atau di mana, di, diskusi atau di, sekolah, di pesantren, di mana ya, karena, malah dia dapatnya di lagi meditasi, lagi kontemplasi, lagi tahanuts, lagi iktikaf, lagi diam. Mmm, Ya itu tadi karena, eee, salah satu sikapnya itu adalah dengan cara pasrah dan berserah. Jadi seperti manusia yang menjadi seperti, sikap malakut yang, ya udah deh terserah Tuhan yang bagaimana caranya untuk memberikan pengetahuan. Oh, satu yang menarik, ada pertanyaan mungkin begini ya, lalu gimana kalau kita lagi dalam posisi atau state of heart, state of mind, posisi hati atau pikiran yang sedang begitu, lalu apakah ini benar-benar dari Allah? mmm, Jangan-jangan ini bukan dari Allah gitu, dari misalnya dari yang ego, lain gitu kan, atau diri sendiri atau yang lain. Nah mhm, itu makanya pentingnya bahwa segala sesuatu tuh harus dipakai dengan menggunakan hati. Jadi nanti bertahanus, bermeditasi, membaca Al-Quran, segala-galanya itu pakai hati. Dan hatinya harus paling dalam, paling dalam, paling dalam, karena hati itu adalah instrumen yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali Allah. mmm, oke Nah, jadi oke kalau meditasinya udah pakai instrumen yang benar, alatnya benar, jangan takut bahwa itu nanti akan diberikan petunjuk dari yang lain. oke, Karena hati itu bahkan malaikat Jibril aja nggak bisa mengakses. that's it. Hanya Allah yang bisa. Iya 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 Hanya iya. Allah yang bisa. Jadi instrumennya sendiri tuh udah aman gitu. Nah, Kalau heeh. dibilang apa, anti hoax, anti Hati tuh nggak nggak ada bisa hoax-nya gitu ya? diinterfere, nggak bisa di-jamming jadi Heeh, apa, nggak bisa masuk, nggak bisa di-hack, Mas. nggak bisa di-hack, iya nggak bisa, bisa. Tadi Jadi kalau menarik kita sih dengan yang sih, benar, hati yang Kak, benar, heeh. lebih dalam lebih dalam lebih dalam, apalagi nanti kita tahu dipasrahkan segala-galanya dulu, supaya kitanya nggak ikut di situ, nah itu udah bener-bener jalurnya udah bener, jangan takut bahwa itu, kebenaran yang diterima bukan yang hakikat sebenarnya yang dari Allah. Oke, Mas Doni, Kalau mau dibaca satu ayat lagi terakhir, oke, satu ayat 17 terakhir, ayat 51. 17 ayat 51. Terakhir, Ya, ya, 17:51. Atau suatu makhluk dari makhluk yang 17:51 ya, Mas, ya? sorry, eee, sebentar ya, bukan 17 ayat 51, surat berapa ya? Apa, yang isinya gimana? Diturunkan dengan cara yang benar. Sebentar, 17 ayat 105 kali ya, Mas, ya? Ya, 17 ayat 105, betul. Oke, sorry Bukan sorry. 51 ya. Kita buka dulu 17:105. Oke. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya, Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah dengan sebenar-benarnya, caranya benar, isinya benar, kepada orang yang benar, semua petunjuknya itu sesuai dengan kebutuhan dia step by step. Jadi nggak ya. ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti yang di depan cermin yang salah. Itu selalu keren, Mas. Yang salah tuh selalu yang di depan Nyalain orang. cermin. Iya, selalu yang di Oke, depan cermin. thank you Mas Ya, Doni. Seperti biasa, itu aja paling. good conversation sekali tentang tentang nice to know, have to know, bisa jadi satu distraction, bisa jadi satu blocking. Jadi mudah-mudahan kita tidak terdistraksi
dan kita juga tidak terblok untuk langsung bisa menerima petunjuk yang benar, benar, benar. 3 kali benarnya juga. Iya, Mudah-mudahan sekali lagi benar. bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita ini. Jangan lupa subscribe Inner Heart Talk, di mana kita bisa selalu bertumbuh, sama-sama bertumbuh, dan selalu membuka hati. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.